Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian berada di dalam kondisi yang baik-baik saja dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya David Alberto Paskatamba dari kelas 10.1 dengan nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan larutan polimer. Pengertian dari polimer. Polimer adalah material berbentuk rantai molekul panjang dan berulang. Hasil ini didapatkan dari proses bernama polimerisasi. Ada berbagai macam polimer. Selain itu, karakteristik pun berbeda-beda. Semuanya tergantung dari sifat molekul yang membentuk serta bagaimana proses pembentukannya. Ada beberapa polimer yang memiliki sifat lentur, contohnya seperti karet, polister. Namun juga ada polimer dengan sifat keras dan kuat, yakni kaca dan epoksi. Selanjutnya ada struktur polimer. 1. Polimer linear. Polimer linear terdiri dari rantai panjang atom-atom kerangka yang dapat mengikat gugus substituen. Polimer ini biasanya dapat larut dalam beberapa pelarut dan dalam keadaan padat pada temperatur normal. Polimer ini terdapat sebagai elastomer, bahan yang fleksibel atau lentur, atau termoplastik seperti gelas. Yang kedua ada polimer jaringan 3 dimensi atau 3-dimension network. Polimer jaringan 3 dimensi adalah polimer dengan ikatan kimianya terdapat antara rantai. Bahan ini biasanya diswell atau digembungkan oleh pelarut tetapi tidak sampai larut. Ketidaklarutan ini dapat digunakan sebagai kriteria dari struktur jaringan. Kriteria dari struktur jaringan. Makin besar persen sambung silang atau cross links, makin kecil jumlah pengembangannya atau swelling. Jika derajat sambung silang cukup tinggi, polimer dapat menjadi kaku, titik leleh tinggi, padat yang tak dapat dikembangkan, misalnya intan atau diamond. Yang ketiga adalah polimer bercabang. Polimer bercabang dapat divisualisasi sebagai polimer linear dengan percabangan pada struktur dasar yang sama sebagai rantai utama. Selanjutnya ada jenis-jenis polimer. A. Jenis polimer berdasarkan jumlah monomer. Pada homopolimer yang merupakan polimer hasil produksi satu tipe monomer saja, yaitu propilena. Kemudian ada copolimer yang dibentuk berdasarkan lebih dari satu monomer. Contohnya seperti polietilena vinil asetat yang terbentuk dari monomer etilena dan vinil asetat. Yang ke-B ada jenis polimer berdasarkan reaksi terhadap pemanasan. Ada termoplastik yang merupakan polimer dengan kemampuan dilebur ulang melalui proses pemanasan sehingga dapat kembali seperti bentuk semula. Produksinya dimulai dengan pembentukan menjadi biji plastik, lalu dipanaskan sampai mampu dibentuk menjadi berbagai produk. Selanjutnya ada termoset, yakni polimer yang tidak mampu dikembalikan menjadi bentuk semula. Proses pemanasan untuk pembentukannya menjadi produk akhir biasanya menghasilkan benda seperti akrilik dan melamin. Yang C adalah jenis polimer berdasarkan metode pembentukannya. Ada 2 jenis polimer berdasarkan metode pembentukannya. Ada polimer adisi dan kondensi.
Polimer adisi terbentuk dari proses penambahan unit monomer secara terus-menerus. Sebaliknya, polimer kondensasi terbentuk melalui gabungan molekul-molekul kecil berdasarkan reaksi yang melibatkan gugus fungsi. Molekul kecil itu sendiri dapat terlepas ataupun. Selanjutnya, sifat-sifat polimer secara umum. 1. Sifat termal. Polimer sebagai isolator mempunyai sifat termal yang baik walaupun polimer bukanlah konduktor. Bila ditinjau dari jenisnya, polimer yang dipanaskan ada yang menjadi lunak, namun ada pula yang menjadi keras. Perubahan ini penting untuk bahan komponen tertentu. 2. Sifat kelenturan. Karena sifatnya lentur, polimer mudah diolah menjadi produk yang diinginkan. Tapi polimer alam lebih untuk diolah sesuai keinginan dibandingkan polimer sinetis. 3. Sifat ketahanan terhadap mikroorganisme. Sifat ketahanan terhadap mikroorganisme ini biasanya dipunyai oleh polimer sintetis. Sedangkan polimer alam seperti sutra, wol, dan polimer alam lainnya tidak tahan terhadap mikroorganisme. Keempat, sifat lainnya. 1. Sifat lainnya yang dipunyai polimer diantaranya yakni sebagai berikut. 1. Ringan dalam artian rasio bobot atau volume kecil. 2. Tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif. 3. Yang terakhir adalah dimensinya stabil karena memiliki berat molekul besar dan lainnya. Selanjutnya ada contoh-contoh polimer. Yang pertama adalah polietena atau polietilena. Polietilena merupakan polimer plastik yang sifatnya ulet atau liat. Massa jenisnya rendah, lentur, suka rusak apabila lama dalam keadaan terbuka di udara maupun apabila terkena tanah lumpur, tetapi tidak ada tahan panas. Polietena adalah plastik yang banyak diproduksi, dicetak lembaran untuk kantong plastik, pembungkus halaman, ember, dan sebagainya. Dan di sini ada contoh polimer yang pada gambar H ke C, terus CH tambah HC, CH menjadi seperti di gambar tersebut. Contoh selanjutnya yaitu bakelit atau fenol formaldehida. Bakelit adalah suatu jenis polimer yang dibuat dari dua jenis monomer, yaitu fenol dan formaldehida. Polimer ini sangat keras, titik leburnya sangat tinggi dan tahan api. Bakelit digunakan untuk instalasi listrik dan alat-alat yang tahan suhu tinggi, misalnya asbak dan fitting lampu listrik. Selanjutnya adalah PVC atau polyvinyl klorida. PVC ini mempunyai sifat keras dan kaku, digunakan untuk membuat pipa plastik, pipa paralon, pipa kabel listrik, kulit sintetis, dan ubin plastik. Selanjutnya, contoh pada jurusan saya yaitu elektronika, yaitu kegunaan bakelit. Bakelit dapat digunakan pada fitting lampu. Untuk instalasi listrik, fitting lampu adalah perangkat kelistrikan yang berfungsi sebagai dudukan atau tempat meletakkan lampu. Sekian dari saya, mohon dimaafkan apabila ada pengucapan kata yang salah atau kurang enak didengarkan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.